Aku percaya bukan karena melihat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah PA kita hari ini. Janganlah kita cepat-cepat mengambil keputusan bodoh oleh karena kekecewaan yang kita dapat dalam hidup kita. Jika kita ingin mengosongkan pikiran kita, marilah yang masuk pertama ialah firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan firman-Mu berita bagi kakiku. Jalanku firman-Mu, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dari jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu menuntun dan menerangi tiap langkah hidup kami, Tuhan Yesus. Ketika kita takut Terima kasih. dan bimbang, bahkan kita tersesat, Tuhan, tak pernah kami takut, sebab Engkau selalu ada di sisi kami, Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat bertanam dalam hati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBT Lumajang, Jemaat GBT Jatiroto, atau siapapun yang menyaksikan ibadah live streaming ini, saya sampaikan kembali Bapak Ibu Saudara bagi yang baru bergabung, Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kita. Kiranya juga penyertaan Roh Kudus, perlindungan Roh Kudus menyertai keluarga Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dan juga kesehatan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih akan membahas tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, atau di dalam bahasa teologinya itu adalah bibliologi. Bibliologi Bapak Ibu Saudara bukan sejenis makanan ya. Bibliologi bukan sejenis makanan, tapi bibliologi berbicara tentang ilmu yang mempelajari tentang Alkitab, atau ilmu yang mempelajari tentang kitab suci yang kita percayai, yang kita pegang hari ini, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Beberapa waktu lalu Kak Olpi sudah mengajarkan kita dengan begitu baik sekali bagaimana tentang firman Allah, bahwa firman Allah itu adalah, bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah, dan bahwa setiap rasul-rasul mengimaninya, dan bahwa semua teks-teksnya sudah dijelaskan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan menjelaskannya dari sisi yang berbeda. Mungkin akan ada pengulangan-pengulangan yang saya sampaikan dari Kak Alpi juga, namun kiranya pengulangan-pengulangan itu tidak menjadikan Bapak Ibu Saudara bosan, namun supaya memantapkan kita mengerti firman Allah secara mendalam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah PA kita ini, karena ini sangat menarik. Kita akan memulai dari definisi atau pengertian daripada bibliologi itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, bibliologi berasal dari kata Yunani biblos, yang berarti kitab atau gulungan. Jadi pada umumnya dalam teks aslinya, bibliologi itu berasal dari akar kata biblos, yang berarti kitab atau gulungan seperti itu. Nah, dari akar kata inilah biblos ini, yaitu bahasa Yunani, biblos ini, dari akar kata inilah maka bahasa Inggris mengambil dari kata ini menjadi Bible, seperti itu Bapak Ibu. Mengadopsi dari kata biblos menjadi Bible, seperti itu. Namun uniknya bahasa Indonesia tidak mengadopsi kata biblos itu ke dalam bahasa Indonesia. Namun kita ini atau orang Indonesia idealnya itu Alkitab itu diambil atau diadopsi dari budaya Arab, Bapak Ibu Saudara. Di bahasa Arab dikatakan Alkitab itu adalah Al-Muqaddas atau kitab yang suci, seperti itu. Dan kita mengadopsi daripada kata itu menjadi Alkitab, seperti itu. Tapi di dalam bahasa Batak, Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu bukan Alkitab, tapi Bible. Jadi bahasa Batak itu mengadopsi dari akar kata Yunani yang tadi, biblos, dan juga diadopsi juga dari akar kata dari bahasa Inggris Bible, seperti itu. Tapi uniknya Indonesia mengadopsi dari bahasa Arab seperti itu, Al-Muqaddas menjadi Alkitab dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang lumrah di dalam pengertian bahasa-bahasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi pengertiannya, bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gulungan firman Tuhan yang kita percaya hari ini adalah Alkitab, yaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sudah masuk di dalam pengertiannya. Kita tahu, hari ini ternyata kita akan membahas tentang
Alkitab, yaitu firman Allah, bagaimana latar belakang sejarahnya, bagaimana kepenulisannya, bagaimana proses pewahyuannya, bagaimana proses penyalinannya, bagaimana proses pencetakannya dan lain sebagainya, kita akan bahas bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk kepada poin yang kedua. Nah, Bapak Ibu, pelajaran ini akan sangat menarik jikalau kita awali dengan satu pertanyaan yang begitu sangat indah dan penting di dalam iman Kristen. Bagaimanakah manusia dapat mengenal Allah? Nah, ini harus diawali daripada kata ini atau pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Akibat manusia jatuh dalam dosa ada 3 akibatnya, Bapak Ibu Saudara. Hubungan manusia dengan manusia rusak, hubungan manusia dengan Tuhan rusak, hubungan manusia dengan ciptaan atau dengan alam semesta itu juga rusak, Bapak Ibu Saudara. Hal itu bisa dengan jelas kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian, bagaimana ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ketiga hal ini sudah langsung rusak. Hubungan manusia dengan manusia rusak. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan Adam dan lain sebagainya. Hubungan manusia dengan Tuhan juga rusak. Bagaimana ketika Tuhan menanyakan keadaan daripada manusia itu, di mana keadaannya, namun mereka memberikan alasan-alasan. Itu berarti, Bapak Ibu Saudara, bahwa hubungan manusia dengan Tuhan juga rusak. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, akibat kejatuhan manusia dalam dosa, hubungan manusia dengan ciptaan juga rusak. Akhirnya harus ada binatang yang dikorbankan. Akhirnya binatang-binatang menjadi bermusuhan dan lain sebagainya. Manusia tidak memakan buah-buahan lagi, namun manusia bisa memakan segalanya dan lain sebagainya. Artinya ada banyak hal-hal yang terjadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimanakah manusia dapat mengenal Allah? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, dengan inisiatif manusia itu sendiri dapat mengenal Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas tidak mungkin dijumpai dengan manusia yang terbatas. Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu suci, tidak akan mungkin dan tidak akan pernah mungkin dikenal oleh Allah yang begitu, oleh manusia yang begitu sangat najis, oleh manusia yang begitu sangat berdosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu hal-hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita masuk di poin yang kedua ini. Allah lah yang menyatakan dirinya. Ini yang jelas, inilah perbedaan iman Kristen dengan iman yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah lah yang menyatakan dirinya, karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengenal Allah. Bahkan di kitab Mazmur dikatakan tidak ada satu orang pun yang mencari Allah, seorang pun tidak, semuanya telah melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Artinya, Bapak Ibu, Allah lah yang menyatakan dirinya kepada manusia, karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengenal Allah. Kita masuk, Bapak Ibu, Allah menyatakan dirinya melalui 2 hal. Ini mungkin sudah dibahas oleh Kak Olpi, namun saya akan bahas kembali supaya semakin membuat kita cerdas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah Allah menyatakan dirinya melalui pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum? Pernyataan umum itu adalah Allah menyatakan dirinya di dalam alam semesta. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab, karena ini adalah PA. Kita akan baca Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang pertama dan yang ke-7. Saya akan bacakan demikian. Mazmur 19 ayat yang pertama dan yang ke-7. Kita lompat saja ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan, ini ayat yang pertama, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Bapak Ibu Saudara, jadi alam semesta itu merupakan pernyataan umum Allah untuk menyatakan bahwa Allah ada, untuk menyatakan bahwa Allah bereksistensi, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta, saudara sekalian, dengan segala keindahannya, dengan segala kerumitannya, dengan segala keunikannya, Bapak Ibu Saudara. Itu diciptakan oleh Allah sebenarnya adalah untuk menyatakan bahwa Allah ada, bahwa Allah hadir,
bahwa Allah bereksistensi di dunia ini, saudara sekalian. Jadi keadaan alam semesta yang begitu sangat indah ini, yang begitu sangat mulia ini, begitu sangat unik ini, tujuannya semata-mata adalah untuk menceritakan keberadaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena jelas di situ di ayat yang pertama menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Walaupun kita tahu alam semesta diciptakan untuk manusia, namun dari dalam tujuan Allah menciptakan alam semesta itu untuk menceritakan pekerjaan Allah, itu untuk menceritakan kemuliaan Allah, itu untuk menceritakan bahwa Allah ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi manusia sebenarnya bisa mengenal Allah melalui alam semesta ini, Bapak Ibu. Saya pernah berikan satu ilustrasi, ada satu gambar pemandangan yang begitu sangat indah. Terus beberapa orang itu mengatakan, apakah gambar ini ada dengan sendirinya? Terus orang lain berkata, tidak, gambar itu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menggambar, pasti ada yang mendesain. Demikian Bapak Ibu Saudara, alam semesta ini pasti ada yang mendesain, pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang menjadikan, Bapak Ibu. Jadi alam semesta merupakan penyataan umum Allah kepada setiap umat manusia, Bapak Ibu Saudara, hanya untuk menceritakan bahwa Allah ada, menceritakan pekerjaan tangan Allah, menceritakan kemuliaan Allah. Itu penyataan umum yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira bisa mengerti ya? Dan yang kedua, penyataan umum itu ada 3 hal. Yang kedua adalah hati nurani. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-14. Ini sangat indah sekali. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-14, 15 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi Bapak Ibu, penyataan umum Allah yang kedua adalah hati nurani. Perlu kita ketahui bahwa hukum Taurat tidak diberikan kepada semua manusia, diberikan khusus kepada bangsa Israel. Tapi bagi orang-orang yang tidak diberikan hukum Taurat itu sudah diberikan di hati mereka, Bapak Ibu Saudara, bukan dengan tertulis, Bapak Ibu, namun diberikan di dalam hati setiap umat manusia. Jadi bagi bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat, selain bangsa Israel yang tidak memiliki hukum Taurat, itu ditanamkan di dalam diri mereka, yaitu bagaimana itu bahwa membunuh itu jahat, bahwa mencuri itu jahat, bahwa membuat patung itu jahat, bahwa tidak menguduskan hari Sabat itu jahat, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tertulis di dalam hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu sudah tertanam di dalam hati seluruh umat manusia. Oleh sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus, barang siapa orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat, tapi oleh dorongan diri sendiri melakukan hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini diberikan kepada semua manusia. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, membunuh itu bagi setiap umat manusia pasti itu adalah kejahatan. Mencuri itu bagi semua manusia pasti itu adalah kejahatan. Mengucapkan saksi dusta atau mengingini barang milik orang lain atau berzina bagi seluruh manusia sebenarnya adalah kejahatan, dan itu diketahui oleh dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Hukum moral telah ada di dalam diri manusia sejak pada mulanya, Bapak Ibu Saudara. Walaupun banyak yang disalah tafsirkan, walaupun nanti pada akhirnya banyak yang diselewengkan, mengatakan bahwa membunuh itu halal dan lain sebagainya, namun pada dasarnya, pada hakikatnya dahulu, bahwa membunuh itu memang adalah tindakan kejahatan, tindakan yang melawan sifat moral, Bapak Ibu Saudara. Dan itu penyataan umum yang diberikan Allah kepada setiap manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir adalah, ini pernah saya bahas, iman natural, yaitu iman tentang keberadaan Allah. Kita tidak usah baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus meyakini dahulu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu eksis,
Barang siapa mempercayai Allah, datang kepada Allah, terlebih dahulu ia harus meyakini bahwa ada keberadaan Allah. Jadi ini iman natural Bapak Ibu Saudara. Iman natural itu adalah iman tentang bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu eksis Bapak Ibu Saudara. Nah itu penyataan umum yang pertama ya Bapak Ibu Saudara. Allah menyatakan dirinya melalui yang pertama, penyataan umum. Namun perlu digarisbawahi saudara sekalian, ini penting. Penyataan umum itu tidak cukup karena manusia sudah rusak. Ini penting saudara. Jadi penyataan umum itu melalui alam semesta, melalui hati nurani, melalui iman natural itu tidak cukup karena manusia sudah rusak. Pikirannya rusak, kehendaknya rusak, cinta kasihnya rusak. Ketiga bidang ini rusak saudara sekalian. Jadi tidak mungkin penyataan umum itu sanggup Bapak Ibu Saudara untuk mengenal Allah yang benar. Memang manusia bisa mengenal Allah dari alam semesta, dari hati nurani, dari iman natural. Namun karena keadaan manusia yang sudah jatuh dalam rusak, moralnya rusak, cinta kasihnya rusak, kehendaknya rusak, keinginannya rusak. Allah berkata ini yang baik, manusia katakan ini yang baik. Allah katakan ini cinta yang sesungguhnya, manusia katakan ini cinta yang sesungguhnya. Tuhan katakan ini kehendak yang kehendaknya Tuhan, manusia katakan ini kehendaknya Tuhan. Jadi sudah sangat kontradiksi Bapak Ibu Saudara. Sudah sangat tidak balance antara kehendak Tuhan dengan kehendak manusia, antara cinta kasih Tuhan dengan cinta kasih manusia, antara sikap moral yang diinginkan Tuhan kepada manusia itu sudah berbeda dengan sikap moral yang diinginkan manusia terhadap manusia itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi penyataan umum itu tidak cukup untuk menjelaskan Allah Bapak Ibu Saudara, tidak cukup untuk membuat manusia bisa mengenal Allah. Harus ada penyataan khusus. Kita masuk kepada poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Oleh sebab itu penyataan khusus itu dinyatakan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Penyataan khusus itu ada dua saudara. Yang pertama adalah Alkitab, yaitu kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab ini merupakan satu-satunya cara yang paling sempurna untuk menjelaskan keberadaan Allah kepada manusia yang berdosa. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, Alkitab merupakan satu-satunya cara yang paling sempurna untuk menjelaskan keberadaan Allah kepada manusia yang berdosa Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak punya tolok ukur lagi, manusia tidak punya rel lagi Bapak Ibu Saudara. Manusia sudah melenceng ke kiri dan ke kanan, tidak ada rel lagi, tidak ada patokan lagi, tidak ada tolok ukur lagi. Oleh sebab itu ada firman Tuhan yang menjadi tolok ukur baik dan benarnya manusia, kehidupan manusia, sikap moral manusia, semuanya tolok ukurnya itu firman Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu Alkitab merupakan satu-satunya, saya bahkan katakan satu-satunya cara untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada manusia yang berdosa Bapak Ibu Saudara. Dari Alkitablah kita mengenal kebenaran. Dari Alkitablah kita mengenal juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Dari Alkitablah kita tahu sikap-sikap moral yang baik itu seperti apa. Dari Alkitablah kita tahu kehendak Tuhan itu seperti apa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, cintailah Alkitab Bapak Ibu Saudara. Itu aplikasi yang paling sederhana. Cintailah Alkitab, karena Alkitab merupakan penyataan khusus Allah kepada manusia. Alkitab satu-satunya cara Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa mengenal Allah Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, penyataan khusus. Saya singkat saja Bapak Ibu Saudara. Dan penyataan khusus yang kedua adalah tidak bisa dipungkiri. Penyataan khusus yang kedua yaitu Kristus. Karena apa? Firman itu dibagi menjadi dua. Firman yang tertulis yaitu Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua adalah firman yang menjadi manusia Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam firman yang tertulis itu terkandung firman yang menjadi manusia. Oleh sebab itu Kristus juga merupakan penyataan khusus Allah saudara sekalian. Jadi Kristus merupakan master point daripada Alkitab itu sendiri saudara sekalian. Jadi Kristus master point, masterpiece daripada Alkitab itu sendiri. Jadi Kristus merupakan tokoh sentral di dalam Alkitab. Kristus merupakan kesimpulan daripada Alkitab itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam Alkitab yang tertulis itu terkandung firman Tuhan yang menjadi manusia. Di dalam firman yang tertulis terkandung firman yang menjadi manusia.
Seluruh firman Bapak Ibu Saudara, jikalau kita pelajari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu, benang merahnya itu ada, dan semuanya itu merujuk kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu tahu kesimpulan dari Alkitab itu tertulis di mana? Ini para teolog biasanya mengatakan kesimpulan daripada Alkitab itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, dan itu sangat kita hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya itulah kesimpulan, masterpiece atau master point daripada Alkitab itu sendiri. Jadi Kristus merupakan penyataan khusus Allah. Sekarang kita mengerti, saudara. Saya akan flashback kembali ke belakang. Penyataan umum itu diberikan kepada semua manusia, namun penyataan khusus tidak diberikan kepada semua manusia, diberikan kepada khusus manusia. Sekarang kita mengerti mengapa Kristus tidak bisa diterima oleh semua manusia. Sekarang kita mengerti karena Kristus merupakan penyataan khusus Allah kepada orang-orang yang dipilihnya, saudara. Oleh sebab itu, kenapa banyak orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak bisa percaya kepada Kristus? Karena memang kepada mereka tidak disampaikan penyataan khusus ini, saudara. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita bisa mengenal Kristus. Bersyukurlah kita mendapatkan penyataan umum. Bersyukurlah kita mendapatkan penyataan khusus. Sebenarnya kita merupakan orang-orang yang paling berbahagia, saudara sekalian. Penyataan umum kita terima, alam semesta, hati nurani, dan juga iman natural. Penyataan khusus pun kita terima, yaitu Alkitab dan juga Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita mendapatkan semuanya. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saya selalu katakan dengan tidak bosan-bosannya, bacalah Alkitab, renungkanlah Alkitab, rajinlah mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena dari situlah kita bisa mengenal kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk kepada poin yang ketiga, saudara. Kita sudah bahas tadi. Sekarang kita mau masuk kepada poin yang ketiga. Ini semakin menarik, saudara. Kita sekarang masuk kepada proses penulisan Alkitab. Bapak Ibu, ini menarik. Proses penulisan Alkitab itu tidak terjadi tiba-tiba, Bapak. Moro-moro Alkitab itu jadi. Enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Proses penulisan Alkitab itu melalui sejarah yang begitu rumit. Itu melalui sejarah yang begitu eksotik. Itu melalui sejarah yang begitu sangat panjang, saudara. Dengan segala keunikannya, dengan segala kerumitannya. Jadi nggak moro-moro Alkitab itu turun dari langit, Bapak Ibu Saudara. No. Alkitab itu melalui sejarah. Alkitab itu melalui proses, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bahas, Bapak Ibu. Ini sangat menarik. Proses penulisan Alkitab. Yang pertama, Bapak Ibu, ini mungkin sudah dikatakan Kak Olpi, namun saya akan ulangi. Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang berbeda. Ini unik, saudara. Di dalam seluruh agama-agama yang ada di dalam dunia, hanya Alkitab yang ditulis oleh 40 orang yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. 40 orang ini berbeda, Bapak Ibu Saudara. Zamannya berbeda, karakternya berbeda, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Ini unik, Bapak Ibu. Jikalau kita belajar Al-Quran, Bapak Ibu Saudara, agama seberang agama saudara kita, itu ditulis oleh satu orang yang diwahyukan, maksud saya diwahyukan kepada satu orang. Namun Alkitab, Bapak Ibu, diwahyukan kepada 40 orang penulis, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih. Ketika kita belajar apa yang dikatakan yang di agama seberang, hanya satu orang, Bapak Ibu Saudara. Namun Alkitab itu unik, 40 orang, Bapak Ibu Saudara, karakternya berbeda, zamannya berbeda, pendidikannya berbeda, saudara sekalian. Inilah yang membuat Alkitab itu unik. Inilah yang membuat Alkitab itu sedikit rumit memang. Namun di dalam kerumitannya itulah terpancar keunikan Alkitab itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab ditulis oleh 40 orang yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah Alkitab ditulis dengan latar belakang penulis yang berbeda. Jadi bukan hanya 40 orang yang berbeda, tapi latar belakangnya berbeda. Di kampus saya, Bapak Ibu Saudara, 40 orang mahasiswanya itu menulis satu buku. Kita mungkin bisa koncuan, oh iya, kita kan satu sekolah teologi, bro. Oh, prinsipnya sama kan, teologinya sama kan. Ini enggak, Bapak Ibu Saudara.
Penulis itu latar belakangnya berbeda. Ada yang sarjana, ada yang doktor, ada yang hanya petani, ada yang hanya tamat SD, Bapak Ibu Saudara. Jadi latar belakangnya itu berbeda. Ada yang raja, ada yang penggembala domba, ada yang gubernur, ada yang penggembala domba, ada yang juga petani, ada yang juga ada yang juga imam, ada yang juga pemungut cukai, ada yang juga raja dan lain sebagainya. Jadi latar belakang pendidikannya itu berbeda, saudara sekalian. Inilah yang membuat unik. Bapak Ibu pernah baca kitab Roma? Bagaimana rumitnya? Jika Bapak Ibu pernah baca kitab Roma, aduh sangat rumit, saudara. Namun jika Bapak Ibu baca kitab Yakobus, jagalah lidahmu, lidah itu seperti kemudi, seperti itu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tanpa ditafsirkan Bapak Ibu, kita langsung bisa mengerti, oh iya ya, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Namun Bapak Ibu jika baca kitab Roma, hikmat adalah kekuatan Allah. Oh, apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Kerjakanlah keselamatanmu. Lah, bukannya keselamatan itu diberikan loh. Kenapa harus dikerjakan? Jadi itu tertulis Bapak Ibu, ditulis oleh pendidikan yang berbeda. Karena apa? Karena Rasul Paulus itu seorang dokter, seorang terpelajar, seorang pemikir yang hebat. Namun Yakobus itu seorang yang, maafkan, mungkin hanya tamat SD, mungkin hanya seorang yang biasa saja seperti itu. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu Saudara. 40 orang yang berbeda tidak cukup, tetapi juga latar belakang penulis yang berbeda, pendidikannya berbeda, karakternya berbeda, saudara sekalian. Inilah yang menjadi proses penulisan Alkitab. Yang ketiga, tidak cukup hanya di situ Bapak Ibu, namun Alkitab juga ditulis dengan zaman yang berbeda. Ini unik sekali. Alkitab itu Bapak Ibu, itu memakan waktu terjadinya Alkitab itu sampai sekarang, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, memakan waktu durasi 1600 sampai 1800 tahun. Sejak zaman Musa tahun 1500 sebelum Masehi sampai zaman bapak-bapak gereja Konsili Konstantinopel pada tahun 400 Masehi, Bapak Ibu Saudara, memakan waktu kira-kira 1600 sampai 1800 tahun, Bapak Ibu Saudara. Sejak zaman Musa masuk kepada zaman Yosua, zaman Yosua masuk kepada zaman Samuel, zaman Raja Daud, zaman Salomo, zaman Rehabeam, masuk kepada Hizkia, masuk kepada Yosafat, masuk kepada Esra, masuk kepada Nehemia, masuk kepada zaman Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup hanya sampai di situ, masuk kepada zaman rasul-rasul, masuk kepada zaman Rasul Paulus, masuk kepada zaman bapak-bapak gereja, sampai Alkitab itu dikanonkan, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih tahun 300 sampai 400 Masehi, Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab itu ditulis rentang waktunya 1600 sampai 1800 tahun, Bapak Ibu Saudara. Rentang waktu penulisannya itu loh. Ini membuat unik, Bapak Ibu Saudara. Jadi ditulis 40 orang berbeda, latar belakangnya berbeda, dengan zaman yang berbeda. Zaman Musa berbeda dengan zaman Raja Daud. Zaman Musa berbeda dengan zaman Rasul Paulus. Zaman Musa berbeda dengan zaman Esra. Zaman Musa berbeda dengan zaman rasul-rasul yang lainnya. Jadi itulah proses penulisan Alkitab itu, saudara-saudara sekalian. Menarik sekali, unik sekali, memang rumit, namun unik sekali, Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup sampai di situ. Ini menarik, saudara. Tidak cukup sampai di situ. Proses penulisan Alkitab itu ditulis dengan geografis yang berbeda, saudara. Bukan hanya geografis yang berbeda, saudara, namun benua yang berbeda. Alkitab ditulis di 3 benua. Di benua Afrika, benua Asia, Asia kecil maksud saya, bukan Asia yang sekarang. Asia kecil itu mencakup Turki. Sekarang ini Turki seperti itu. Jadi di benua Afrika, di benua Asia kecil, dan di benua Eropa. Ada 3 benua, Bapak Ibu Saudara. Proses penulisan Alkitab itu, dan geografisnya berbeda. Geografis zaman Musa berbeda dengan zaman Rasul Paulus. Itu sangat-sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Tempatnya berbeda, geografisnya berbeda, dan lain sebagainya. Bahkan benuanya berbeda, Bapak Ibu. Rasul Paulus menuliskan surat-suratnya di benua Asia kecil, mencakup Turki yang sekarang ini. Jadi bagian-bagian Efesus, bagian-bagian Kolose, bagian-bagian Korintus itu masuk di dalam Asia kecil, Bapak Ibu Saudara. Namun Musa berbeda.
Dia masuk di dalam benua Afrika, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di padang gurun Sinai seperti itu. Jadi Musa menulisnya di padang gurun, Rasul Paulus menulisnya di penjara, Musa menulis di padang gurun, Daniel menulisnya di bangsa lain, yaitu di negara lain, Bapak Ibu Saudara, di Babilonia, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada tempatnya, penulisan itu pun berbeda, bukan hanya benuanya berbeda, geografisnya berbeda, tempat-tempat penulisannya itu juga berbeda, Bapak Ibu Saudara. Rumit ya Bapak Ibu Saudara ya, rumit ya, tapi disitulah keunikan daripada Alkitab itu sendiri, Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, tidak cukup sampai di situ proses penulisan Alkitab. Penulis Alkitab juga ditulis dengan konteks masalah yang berbeda. Ini penting, saudara. Masalah yang dihadapi Musa berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh Daud. Masalah yang dihadapi Daud berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Saya kasih contoh, Bapak Ibu Saudara. Masalah yang dihadapi Musa, yaitu bagaimana tegar tengkuknya bangsa Israel yang kurang lebih 4 juta orang. Bangsa Israel, begitu tegar tengkuknya mereka, Musa harus ikut mengembara di padang gurun selama 40 tahun, Bapak Ibu Saudara, dengan segala dimensinya, dengan segala hal-hal yang terjadi. Namun berbeda dengan masalah yang dihadapi Rasul Paulus. Rasul Paulus menghadapi orang-orang yang tidak percaya. Rasul Paulus menghadapi para pemerintah. Rasul Paulus menghadapi ajaran-ajaran palsu. Rasul Paulus menghadapi mahkamah-mahkamah agama yang congkak, yang sangat keras, yang sangat munafik dan lain sebagainya. Jadi konteks masalahnya ini berbeda. Juga berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh Yeremia, berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh Yesaya, Bapak Ibu. Jadi ditulis dengan konteks masalah-masalah yang berbeda. Setiap Alkitab itu ada masalah-masalah yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Enggak cuma masalah satu tok, yaitu masalah tentang ajaran palsu, itu sih enak. Tapi ada yang tegar tengkuk di sinilah, ada yang tidak mau bertobat lah, ada nabi-nabi palsu lah, ada kelaparan lah, ada yang penghujatan tentang Allah lah, ada yang tidak taat beribadah lah, ada yang bait suci tidak dibangun lah. Wes semerawut, wes masalah-masalah yang dihadapi, wes kompleks sekali masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab itu ditulis dengan konteks masalah yang berbeda. Dan yang terakhir, Saudara, Alkitab ditulis dengan bahasa yang berbeda. Ini indah, Saudara. Bahasanya berbeda. Bahasa Alkitab itu dibagi menjadi 3, yaitu bahasa Ibrani, yang kedua bahasa Aramaik, yang ketiga bahasa Yunani. Jadi Bapak Ibu, jikalau ada orang berkata teks-teks Alkitab itu bahasa Ibrani, itu jelas pasti sesat, itu jelas pasti itu ngawur, Bapak Ibu Saudara. Jika ada mengatakan bahwa Alkitab ini ada kitab lain yang diilhamkan Tuhan, bahasa apa itu? Bahasa Italia atau bahasa Eropa dan lain sebagainya. Itu pasti salah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pada zaman itu hanya 3 bahasa yang digunakan, Bapak Ibu Saudara, yaitu bahasa Aramaik, itu bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan Yesus sehari-hari berdialog dengan masyarakat, itu biasanya bahasa Aramaik. Namun bahasa internasional itu, yaitu bahasa Yunani, yaitu bahasa yang ditulis di Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara. Namun bahasa yang ditulis di Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Jadi bahasa Ibrani itu ada bahasa Perjanjian Lama, maksud saya, maafkan, itu bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Beberapa tulisan daripada kitab Daniel itu bahasa Aramaik. Namun Perjanjian Baru itu kebanyakan 90% itu bahasa Yunani, walaupun ada sedikit-sedikit bahasa Aramaiknya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada 3 bahasa yang berbeda yang digunakan oleh Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab itu ditulis dengan bahasa yang berbeda. Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara. Unik ya. Saya kembali, Bapak Ibu Saudara, supaya kita ingat proses penulisan Alkitab ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Zamannya berbeda, terus karakternya berbeda, terus itu ditulis dengan geografis yang berbeda, dengan konteks masalah yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, Bapak Ibu Saudara, juga dengan masalah-masalah yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah proses penulisan Alkitab. Memang ribet, tapi saya kembali katakan, itulah keunikan daripada Alkitab itu, saudara. Hal ini tidak ada didapatkan di segala kitab-kitab yang lain, saudara. Enggak ada, hanya Alkitab yang memiliki keunikan yang demikian, saudara.
Saya akan selesaikan hal ini Bapak Ibu Saudara. Kita selesai untuk proses penulisan Alkitab. Sekarang kita masuk kepada proses pengilhaman Alkitab. Kita sudah bahas tadi proses penulisan Alkitab, bagaimana ditulis oleh 40 orang yang berbeda, zamannya berbeda dan seterusnya. Sekarang kita masuk kepada proses pengilhaman Alkitab. Maksud dari pengilhaman adalah bagaimana sih Allah itu menafaskan firman-Nya kepada manusia yang berdosa. Kan seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berkata, Alkitab itu kan ditulis oleh manusia bro. Yes, Alkitab itu memang ditulis oleh manusia Bu, Pak. Kita tidak melanggar hal itu. Kita mengakui hal itu Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu ditulis oleh manusia, yes. Namun tidak cukup sampai di situ. Alkitab itu ditulis oleh manusia yang pikirannya sudah dinaungi oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Yang pemikirannya sudah dilingkupi oleh Roh Kudus, yang pemikirannya sudah diarahkan oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Jadi proses pengilhaman Alkitab itu enggak moro-moro penulis itu nulis, oh sakarep wes tak tulis wes sakarep wes. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ada proses pengilhaman daripada Alkitab itu sendiri. Kita masuk Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengilhaman Alkitab bukan bersifat dikte. Dalam artian seperti ini. Bapak Ibu mungkin seorang pengusaha atau seorang direktur seperti itu ya, punya sekretaris. Mungkin seorang direktur itu berkata, sekretarisku, kamu tulis ini ya sesuai dengan apa yang saya katakan. Ditulis. Karakter daripada sekretaris itu enggak ditunjukkan. Jadi dia hanya menulis aja. Jadi sistem dikte, sistem copy paste seperti itu, atau bahasa kerennya itu seperti itu. Alkitab tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Alkitab tidak ditulis dengan sistem dikte. Pengilhaman Alkitab bukan sistem dikte Bapak Ibu Saudara, tapi pengilhaman Alkitab bersifat sejarah Bapak Ibu Saudara. Jadi dari pengalaman penulis itu bisa Tuhan pergunakan. Pengalaman penulis itu Tuhan pergunakan untuk menuliskan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Pemikiran daripada penulis, kecerdasan dari penulis itu dipergunakan Allah untuk menulis firman itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi penulisan Alkitab itu tidak membunuh karakter daripada seorang penulis itu. Makanya tadi saya katakan, jikalau kita baca kitab Rasul Paulus begitu sangat ribet, begitu sangat dalam, begitu sangat berat. Namun ketika kita baca kitab Yakobus begitu sangat sederhana. Karena apa? Karena Rasul Paulus seorang yang terpelajar, seorang yang pemikir keras, seorang filsuf. Namun Yakobus mungkin seorang awam, mungkin seorang yang berpendidikan sederhana. Jadi berbeda Bapak Ibu Saudara. Karakternya juga tidak mati Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab itu tidak ditulis dengan sistem dikte seperti itu, membunuh karakter dari penulis, tidak. Namun firman Tuhan itu tetap ada karakter dari penulis, tetap ada sifat-sifat dari penulis, tetap ada pemikiran-pemikiran yang dalam dari penulis. Itu Tuhan pergunakan Bapak Ibu Saudara. Pengalaman penulis dipergunakan, pemikiran atau pendidikan penulis itu dipergunakan, ciri-ciri dari penulis itu juga dipergunakan. Kenapa Daud banyak menuliskan mazmur Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu tahu? Karena pada hakikatnya memang Daud itu seorang pemain musik, seorang yang melankolis, seorang yang suka bernyanyi, dan Tuhan mempergunakan itu. Karakter yang seperti itu Tuhan pergunakan untuk menulis kitab Mazmur dan lain sebagainya dan lain seterusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi pengilhaman Alkitab bukan bersifat dikte saudara ya. Yang kedua adalah pengilhaman Alkitab melalui pimpinan Allah kepada para penulis. Inilah yang penting saudara. Jadi jikalau ada orang yang berkata, oh Pak Pendeta, ya Alkitab itu ditulis oleh sakarep dewe, ditulis oleh manusia. Ada loh seperti itu saudara. Saya malah sudah muak mendengarkan hal-hal seperti itu. Alkitab itu ditulis manusia. Yes, saya tidak memungkiri hal itu. Kita tidak boleh memungkiri hal itu. Namun ingat, ada di situ. Alkitab itu diilhamkan kepada para penulis melalui pimpinan Allah Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Jadi pemikiran penulis itu diilhami. Pemikiran penulis itu dinaungi oleh Roh Kudus, sehingga apa yang ditulis mereka, kata-kata yang ditulis mereka bukan merupakan kata-kata yang sembarangan, namun kata-kata yang suci. Tuhan mempergunakan manusia yang tidak suci untuk menulis firman-Nya yang suci Bapak Ibu Saudara. Melalui apa? Melalui pimpinan Roh Kudus kepada para penulis.
Pemikirannya dilingkupi oleh Roh Kudus, karakternya dilingkupi oleh Roh Kudus, ingatannya Bapak Ibu Saudara dilingkupi oleh Roh Kudus, sehingga ia bisa mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu. Roh Kudus memampukan dia untuk mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu. Hal ini jelas terjadi kepada zaman Musa. Bagaimana Musa bisa menulis kitab Kejadian pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Musa belum lahir pada saat hari itu, namun Roh Kudus itu memberikan ingatan kepada Musa. Walaupun memang Musa merupakan orang yang berpendidikan, belajar Toledo atau sejarah-sejarah bangsa Israel. Memang pada umumnya bangsa Israel menurunkan cerita-cerita nenek moyang mereka turun-temurun, istilahnya itu Toledo, cerita turun-temurun itu diturunkan. Namun ingatan itu secara mendetail seperti yang ada dalam kitab Kejadian 1 ayat yang pertama dan seterusnya, itu kan mendetail. Nah, Tuhan Allah Roh Kudus itu memampukan Musa untuk menulis hal itu yang sedetail itu, karena pemikirannya, ingatannya sudah dinaungi oleh Roh Kudus, pemikirannya dipimpin oleh Roh Kudus. Tulisan-tulisan itu bukan menjadi tulisan yang sembarangan. No, tulisan-tulisan itu merupakan tulisan-tulisan yang suci. Tulisan-tulisan itu merupakan tulisan-tulisan yang menyelamatkan umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Yes, Bapak Ibu. Jadi para penulis itu semuanya 40 orang kurang lebih itu, semua pemikiran mereka itu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka itu Saudara, maka itulah tidak ada yang kontradiksi di dalam Alkitab. Oh, puji Tuhan. Yes, Saudara. Saya lupa Bapak Ibu, 40 orang itu penulis itu tidak konco-koncoan Bapak Ibu Saudara. Oh, kita nulis kita rundingan dulu ya, kita nulis bareng-bareng ya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Bahkan Musa tidak mengenal Rasul Paulus, itu omong kosong. Tidak mungkin Musa mengenal Rasul Paulus, tidak mungkin Musa mengenal Petrus dan lain sebagainya, tidak mungkin. Tapi memang Petrus dan Rasul Paulus pasti mengetahui Musa. Namun Musa tidak mengetahui Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya. Jadi mereka tidak mengenal Bapak Ibu Saudara. Namun uniknya, tidak ada satupun firman itu, Perjanjian Lama itu 39 subkitab, Perjanjian Baru 27 subkitab, semuanya 66 subkitab, tidak ada yang bertentangan. Malah semuanya itu saling berkaitan, ada benang merahnya, saling melengkapi, dan begitu sangat indah Saudara. Inilah yang membuat kami para orang yang belajar itu semakin yakin bahwa firman Tuhan itu memang dilindungi oleh Roh Kudus. Memang firman Tuhan itu memang rencana daripada Roh Kudus itu sendiri, rencana daripada Allah itu sendiri. Yang membuat Alkitab itu, yang menulis Alkitab itu memang manusia, namun pemikiran semuanya, master plan daripada Alkitab itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Bapak Gembala kita selalu mengilustrasikan dengan wayang itu loh Bapak Ibu Saudara. Wayang inilah mungkin para penulis Alkitab itu. Jadi berbeda, ini berbeda, wayang satu berbeda, wayang ini berbeda. Namun si penggeraknya ini satu Bapak Ibu Saudara. Demikianlah mungkin Bapak Ibu Saudara, sederhananya, ilustrasi sederhananya tentang Alkitab. Semuanya memang 40 orang yang berbeda, tapi Allah itu sendiri yang adalah master point atau master plan daripada Alkitab itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah tidak bertentangan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pengilhaman itu, penulis-penulis Alkitab itu pemikirannya diilhami oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Ini begitu sangat indah. Dan yang ketiga Saudara, pengilhaman Alkitab berlangsung secara jujur. Tahu Bapak Ibu ya, pengilhaman itu adalah bagaimana Alkitab itu dituliskan, bagaimana Alkitab itu dinafaskan. Dituliskan itu dengan jujur Bapak Ibu. Makanya mengapa di dalam Alkitab itu diberikan keburukan atau tanda petik maafkan, kebusukan Raja Daud itu diberikan, dituliskan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ia mengambil Betseba, bagaimana ia mengkhianati tentaranya sendiri, bagaimana ia sebenarnya begitu sangat licik Bapak Ibu Saudara, dengan pemikiran-pemikirannya yang begitu sangat licik supaya dia tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, sehingga ia menyuruh Uria itu, menyuruh Uria itu untuk mabuk seperti itu. Jadi itu merupakan strategi daripada Daud. Jadi keburukan Raja Daud itu dituliskan di dalam Alkitab. Jadi pengilhaman Alkitab itu berlangsung secara jujur, secara real. Kejahatan Daud diberikan, kebusukan Raja Daud dituliskan.
kekurangan Rasul Petrus, bagaimana ia menyangkal Yesus 3 kali, itu dituliskan. Bagaimana juga penderitaan rasul-rasul yang lainnya, semuanya berlangsung secara jujur, semuanya berlangsung secara real, semuanya berlangsung secara alamiah, Bapak Ibu Saudara. Jadi proses perwahyuannya itu berlangsung secara jujur, konsisten, Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak ada, enggak, Raja Daud ini kan raja yang besar nih, raja yang begitu agung nih, sampai sekarang kuburannya itu disembah-sembah kalau saya tidak salah, didoakan. Oleh sebab itu kejahatannya enggak usah, kita buang aja kejahatannya wes. Kan yang menulis ini orang Yahudi. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kejahatan, kekurangan daripada raja-raja itu dituliskan secara real, Bapak Ibu Saudara. Itu dituliskan secara jujur. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Untuk menjelaskan bahwa kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan nenek moyang kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi semua berlangsung secara jujur, semua berlangsung secara alamiah, Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang begitu indah, Bapak Ibu Saudara. Maafkan, saya tidak menjudge Bapak Ibu. Namun saya melihat beberapa buku-buku atau beberapa kitab-kitab yang lain seperti itu tidak berlangsung secara jujur, Bapak Ibu Saudara. Beberapa sejarah-sejarah mengatakan kematian daripada rasulnya itu karena diracun. Ini contoh. Kematiannya itu karena diracun, kematiannya itu karena dibunuh, atau kejahatannya itu mengambil istri banyak dan lain sebagainya. Akhirnya itu hanya sebatas sejarah. Di dalam kitabnya itu sendiri itu dihapuskan seperti itu. Ini tidak berlangsung secara jujur. Saya tidak menjudge, namun begitulah faktanya. Sejarah itu mencatat seperti ini, namun tidak ada di dalam kitab itu sendiri. Namun Alkitab itu unik. Di situ sejarahnya, di situ Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini berlangsung secara jujur, Bapak Ibu Saudara. Alkitab tidak menutupi kesalahan-kesalahan bapak-bapak leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita. Alkitab itu dituliskan secara jujur supaya kita bisa belajar daripada kesalahan nenek moyang kita. Dan yang kedua adalah supaya kita mengetahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Namun walaupun tidak ada manusia yang sempurna, Tuhan tetap memakai manusia yang tidak sempurna itu untuk pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, untuk memberitahukan namanya kepada seluruh manusia, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini begitu sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya minggu berikutnya mungkin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Dan ini pun yang terakhir bagi kita. Proses pengilhaman Alkitab itu yang tadi adalah berlangsung secara jujur. Selanjutnya adalah pengilhaman Alkitab tidak membunuh karakter daripada penulis Alkitab. Ini sudah saya sampaikan yang tadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi pengilhaman Alkitab itu tidak membunuh karakter-karakter daripada para penulis itu. Ada ciri-ciri daripada para penulis itu. Jikalau Bapak Ibu baca surat Rasul Paulus, ciri-cirinya gampang, Bapak Ibu Saudara. Biasanya Rasul Paulus itu menanyakan sesuatu, dan ia yang menjawab pertanyaan itu sendiri. Jadi begitu sebenarnya Rasul Paulus. Siapakah yang menjebak engkau supaya kembali kepada sifatmu yang semula? Siapakah yang telah membujuk engkau? Namun ia menjawab kembali, begitu celakanya engkau bisa kembali kepada sifat-sifatmu yang dahulu. Bukankah engkau sudah dipertunangkan dengan Kristus? Jadi begitu ciri-ciri tulisan Rasul Paulus. Jadi dia tanya dan dia jawab, dia tanya kembali dan dia jawab seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Itu ciri-cirinya. Namun ciri-ciri daripada penulisan daripada Raja Daud itu bersifat metafor. Itu banyak pengulangan-pengulangan kalimat yang paralel seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ada pengulangan-pengulangan kalimat, ada susunan-susunan kalimat yang terstruktur. Itu Raja Daud, Bapak Ibu Saudara. Jadi semuanya punya ciri-ciri masing-masing. Namun kalau Rasul Yohanes itu unik, Bapak Ibu. Rasul Yohanes itu merupakan rasul kasih. Jadi dia banyak sekali menulis, kata-katanya itu selalu bertolak ukur kepada kasih Kristus. Selalu, baca aja Bapak Ibu Saudara Injil Yohanes, selalu ujung-ujungnya itu kasih Kristus. Selalu ujung-ujungnya itu kasih Kristus. Selalu ujung-ujungnya itu kasih Kristus. Makanya ia disebut oleh para teolog adalah rasul kasih seperti itu. Jadi ada ciri-ciri daripada Alkitab itu sendiri. Saya tidak akan mungkin menceritakannya ini semua, tidak mungkin, karena begitu sangat kompleks, Bapak Ibu Saudara. Setidaknya saya sudah menceritakan poin-poinnya saja. Jadi pengilhaman Alkitab
tidak membunuh karakter daripada para penulis itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hasil pengilhaman Alkitab adalah catatan kebenaran Allah tanpa salah. Jadi hasil daripada pengilhaman Alkitab itu merupakan catatan-catatan Alkitab kebenaran yang tanpa salah, saudara sekalian. Oleh sebab itulah makanya Alkitab itu tidak ada yang bertentangan. Itulah yang menyebabkan, saudara, karena apa? Karena pengilhaman Alkitab itu tidak membunuh karakter, karena pengilhaman Alkitab itu tidak bersifat dikte, karena pengilhaman Alkitab itu seperti yang saya sampaikan tadi, pengilhaman Alkitab ini melalui pimpinan Roh Kudus berlangsung secara jujur. Dan hasil pengilhaman itu, Alkitab itu adalah catatan-catatan suci Alkitab yang tanpa salah, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan hal yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Minggu depan, Bapak Ibu, kita akan belajar kanonisasi Alkitab, atau kita akan belajar proses pewahyuan Alkitab. Kita akan belajar bagaimana bisa terbentuk Alkitab itu, atau Perjanjian Lama itu 39 kitab. Bagaimana Perjanjian Lama itu terbentuk 27 kitab. Karena apa? Karena ada masih kitab-kitab yang lain seperti itu. Ada banyak kitab-kitab yang lain yang beredar pada saat hari itu. Tapi kenapa yang diterima cuma 39 untuk Perjanjian Lama dan 27 untuk Perjanjian Baru? Ini kita akan bedah bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga akan bedah bagaimana terjemahan-terjemahan Alkitab itu, bagaimana itu bisa disusun di dalam satu rangkap seperti itu. Karena Alkitab itu, kitab-kitab itu kan tidak ditulis, dulu kan tidak ada kertas HVS seperti itu. Alkitab itu kan ditulis di dalam papirus, di dalam kulit-kulit binatang, kulit-kulit pepohonan, kulit-kulit lain sebagainya binatang, kulit pohon seperti itu, dan lain sebagainya. Itu ditulis seperti itu, tidak ditulis di dalam kertas yang sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lihat minggu depan, dan itu menjadi topik yang sangat menarik, dan mungkin itu topik yang terakhir pembahasan kita tentang bibliologi, atau pembahasan kita tentang Alkitab. Bapak Ibu Saudara, saya akan simpulkan, Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Bapak Ibu Saudara, saya akan simpulkan semuanya. Yang pertama adalah kita sudah belajar bagaimana pengertian Alkitab bisa penyataan Allah dibagi menjadi dua. Ingat ya, penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum itu adalah alam semesta, adalah hati nurani, adalah iman natural. Penyataan khusus itu adalah bagaimana Alkitab dan Kristus itu merupakan kenyataan khusus, Bapak Ibu Saudara. Jadi proses penulisan Alkitab itu juga, Bapak Ibu Saudara, ingat ya, Alkitab ditulis oleh 40 orang yang berbeda, juga ditulis dengan latar belakang penulis yang berbeda, ditulis dengan zaman yang berbeda, ditulis dengan geografis dan lingkup yang berbeda seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ditulis juga dengan konteks masalah yang berbeda, ditulis dengan bahasa yang berbeda, dan ditulis dengan alamat surat yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir adalah proses pengilhaman Alkitab berlangsung secara jujur, Bapak Ibu Saudara. Pengilhaman Alkitab bukan sistemnya dikte. Pengilhaman Alkitab merupakan pimpinan Roh Kudus. Pengilhaman Alkitab tidak membunuh karakter daripada para penulis. Dan pengilhaman Alkitab hasilnya adalah catatan kebenaran Alkitab yang tanpa salah. Demikian sederhana, Bapak Ibu Saudara, ibadah PA ini. Saya yakin, Bapak Ibu Saudara, saya evaluasi diri saya sendiri ketika mempersiapkan diri. Saya yakin ini memang topik yang sangat rumit. Namun seberapa Bapak Ibu yang menangkap, 30% Bapak Ibu menangkap, saya sendiri sudah sangat-sangat puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya menjelaskannya tidak terlalu baik, mungkin saya juga harus belajar. Namun seberapa Bapak Ibu tangkap, karena memang topiknya sedikit berat, Bapak Ibu Saudara, namun 30% Bapak Ibu tangkap, itu sudah menjadi kebahagiaan bagi diri saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jujur, 30% saja Bapak Ibu tangkap, itu sudah menjadi kebahagiaan, sudah menjadi kebanggaan bagi diri kami sendiri, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kami akan selalu mengulangnya, Bapak Ibu. Kami akan selalu mengulangnya supaya kita semakin mengerti, karena kami sendiri yang belajar itu juga harus diulangi. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin jarang mendengarkan hal-hal yang demikian. Namun saya sangat berharap kita semangat di dalam
pembelajaran ini semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Demikian ibadah PA yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, minggu depan merupakan topik yang terakhir kita bahas berkaitan tentang Alkitab. Bagaimana proses-proses selanjutnya kita akan melihat semuanya nanti. Saya yakin kita akan mengetahui dan semakin yakin bahwa Alkitab ini seperti yang Kak Olpi katakan sepenuhnya adalah firman Tuhan. Demikian ibadah PA hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa bagi kesehatan, keluarga, pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun berada saya akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, hari ini kami membahas satu topik yang begitu sangat fundamental di dalam iman Kristen. Satu topik yang begitu sangat penting, yang begitu sangat mendasar di dalam iman Kristen, yaitu tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Kesimpulan dari semua yang telah kami bahas ya Tuhan, kami meyakini bahwa Engkaulah yang merawat, bahwa Engkaulah yang melindungi Alkitab itu sendiri, bahwa Engkaulah yang menjaga Alkitab itu sendiri sampai hari ini. Kami bisa membaca Alkitab itu sendiri ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu lah kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Di dalam firman-Mu lah kami mendapatkan tolok ukur dari segala sikap moral yang akan kami lakukan. Di dalam firman-Mu lah kami mengetahui kehendak-kehendak yang harus kami lakukan dan kehendak-kehendak yang tidak boleh kami lakukan. Bapa di surga, kami sudah membahas sejarah-sejarah daripada proses penulisan Alkitab, daripada proses pewahyuan Alkitab. Seberapa sidang jemaat-Mu tangkap Bapa di surga, kiranya Tuhan memberikan kecerdasan, kiranya Tuhan memberikan ingatan yang baik, kiranya Tuhan memberikan hikmat supaya bisa menangkap firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama, ajaran-ajaran firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama ya Tuhan, supaya menjadikan kami semakin meyakini bahwa firman-Mu lah adalah dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa terlebih khusus kepada sidang jemaat GPT Lumajang Jatiroto maupun siapa yang mendengarkan ibadah live streaming ini. Hamba berdoa bagi keluarga, kesehatan, dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan berkati keluarganya Bapa di surga. Kiranya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mencintai sesamanya. Kiranya juga kesehatannya Tuhan berkati, jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan. Kiranya juga pekerjaannya Tuhan berkati, baik itu toko, baik itu perusahaan, baik itu showroom, dan lain-lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan mereka. Apapun yang disitu kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Di tengah-tengah pandemi yang begitu sangat bahaya ini ya Tuhan, kiranya sidang jemaat-Mu boleh mendapatkan income yang baik ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kehidupan melalui berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih seluruhnya daripada kehidupan sidang jemaat-Mu, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan kasih karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di